Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pocong Keliling Kampung. Malam itu suasana di kampung Karangjati sangat sunyi. Tidak ada angin, dan langit yang pekat tak menunjukkan tanda-tanda bulan atau bintang. Tahun 2003, kampung itu masih minim penerangan. Hanya beberapa rumah yang menggunakan lampu minyak. Sementara sisanya bergantung pada redupnya lampu neon yang seringkali berkedip-kedip karena tegangan listrik yang tak stabil. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Warung kopi Pak Diman yang biasanya jadi tempat warga ngobrol hingga larut sudah tutup lebih awal. Belakangan, banyak warga yang enggan keluar rumah selepas maghrib. Mereka takut. Sudah sepekan ini, isu tentang pocong keliling menyebar dari mulut ke mulut. Katanya, pocong itu suka muncul di dekat pohon beringin di ujung kampung. Bisik Bu Siti kepada tetangganya beberapa hari lalu. Tidak hanya di beringin, semalam Pak RT sendiri melihatnya di dekat sumur tua. Tambah Pak Kasim dengan nada bergetar. Cerita-cerita itu membuat suasana kampung semakin mencekam. Tak ada yang tahu siapa yang pertama kali melihat pocong itu. Namun semua orang sepakat bahwa pocong tersebut bukan sekadar imajinasi. Satu malam di rumah tua, Dani, seorang pemuda berusia 19 tahun, tidak percaya dengan semua cerita itu. Ia baru saja kembali ke kampung setelah 3 tahun merantau ke kota. Baginya, pocong hanyalah mitos yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti anak-anak. Masa iya sih pocong keliling kampung? Kalau beneran ada, kenapa nggak ada yang berani foto atau rekam? Ujarnya kepada Rudi. Jangan sembarangan ngomong. Aku sendiri pernah dengar suara aneh pas lewat di jalan itu. Suara kain yang diseret-seret. Balas Rudi sambil merapatkan jaketnya. Dani hanya tertawa kecil. Malam itu, ia memutuskan untuk membuktikan keberaniannya. Ia menantang Rudi untuk menemaninya berjaga di rumah tua yang berada di pinggir kampung. Rumah itu terkenal angker karena sudah lama tidak dihuni setelah pemiliknya meninggal. Aku bawa senter dan rokok. Kita nongkrong aja di depan rumah itu. Kalau bener pocong ada, kita bisa lihat langsung, kata Dani santai. Rudi awalnya ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka berangkat setelah Isya, membawa senter dan beberapa bungkus rokok untuk menemani malam mereka. Rumah tua itu berada di jalan kecil yang jarang dilewati warga. Pohon beringin besar menjulang di depannya, dengan akar-akar yang menjuntai ke tanah seperti tangan raksasa. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika mereka tiba di depan rumah tua itu. Dani menyalakan senter dan menyorotkan cahayanya ke sekeliling. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Sesekali suara burung hantu memecah kesunyian. Lihat, gak ada apa-apa kan? Kata Dani sambil menghisap rokoknya. Rudi mengangguk pelan, tapi matanya terus waspada. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bau anyir samar-samar tercium. Dan, kamu nyium bau enggak? Tanya Rudi sambil mengedarkan pandangannya. Bau apa? Oh, ini mungkin cuma bau pohon busuk aja, balas Dani acuh tak acuh. Namun bau itu semakin menyengat. Rudi mulai gelisah. Ia merasa seperti sedang diawasi.
Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara aneh. Suara itu seperti kain yang diseret di atas tanah. Dani menghentikan gerakannya. Ia menoleh ke arah Rudy yang kini terlihat pucat. "Kamu dengar itu?" tanyanya dengan suara berbisik. Rudy mengangguk. Matanya tertuju ke jalan setapak di depan mereka. Perlahan, suara itu semakin dekat. Bayangan putih mulai terlihat di ujung jalan. Di bawah redupnya lampu jalan yang berkedip-kedip, bayangan itu melompat-lompat dengan gerakan kaku. "Pocong!" bisik Rudy. Suaranya hampir tak terdengar. Dani tercekat. Kali ini, dia tidak bisa mengelak dari kenyataan. Sosok itu semakin jelas. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang lusuh, dengan noda-noda bercoklatan di beberapa bagian. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. Sosok itu melompat pelan, mendekati mereka. "Lari! Rudy, lari sekarang!" teriak Dani sambil menarik tangan sahabatnya. Namun Rudy seperti terpaku. Tubuhnya gemetar dan matanya tak lepas dari sosok menyeramkan itu. Dani yang panik mencoba mengguncang tubuh Rudy agar sadar. Tapi terlambat. Pocong itu sudah berada hanya beberapa meter dari mereka. Tiba-tiba, suara kain yang diseret berhenti. Sosok itu berdiri diam, seperti sedang mengawasi. Dani memberanikan diri menyalakan seter dan mengarahkannya ke pocong tersebut. Namun yang terjadi berikutnya membuatnya hampir pingsan. Sosok itu perlahan memiringkan kepalanya, seolah menatap Dani langsung. Senter di tangan Dani bergetar. Cahaya yang dipancarkan tak lagi stabil karena genggamannya penuh keringat. Sosok pocong itu kini hanya berjarak sekitar 5 meter dari mereka. Wajahnya tertutup sebagian oleh kain kafan, tapi matanya hitam pekat, seperti jurang tanpa dasar. Dani merasa dadanya sesak hanya dengan menatapnya. "Rudy, sadarlah, kita harus pergi sekarang." Dani mengguncang tubuh sahabatnya yang masih terpaku. Tapi Rudy seperti patung hidup, dengan mata yang terbelalak penuh ketakutan. Suara kain itu terdengar lagi. Tapi kali ini tidak hanya dari satu arah. Dani mendongak panik. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan lain muncul di sisi jalan setapak, tepat di bawah pohon beringin besar. Bukan satu pocong, tapi ada dua. Yang pertama masih berdiri diam di depan mereka, sementara yang kedua mulai melompat perlahan mendekati dari samping. Dani merasakan kakinya lemas. Ini bukan lagi keberanian yang ia banggakan sore tadi. Ini murni kepanikan. Dalam sekejap, ia merasa terjebak. Jalan kembali ke kampung terlalu gelap dan panjang. Sedangkan ke depan, hanya ada dua sosok yang semakin mendekat. "Rudy, lihat aku, Ruth!" Dani berteriak, hampir seperti memohon. Akhirnya Rudy tersentak. Pandangannya yang kosong mulai berganti dengan ekspresi sadar, tapi masih penuh ketakutan. "Dan itu, apa itu, Dan?" gumam Rudy sambil menunjuk ke arah kedua pocong. "Aku nggak tahu, tapi kita nggak bisa di sini terus." Dani menarik tangan Rudy, mencoba melangkah mundur. Namun saat mereka bergerak, pocong pertama tiba-tiba melompat lebih cepat, menghentikan langkah mereka. Duk! Suara lompatannya berat,
seperti tubuh yang dilempar begitu saja ke tanah. Pocong itu kini berdiri hanya 2 meter dari mereka. Tubuhnya lebih besar dari yang Dani bayangkan. Tingginya hampir 2 meter, dan bau busuk semakin menyengat. Kali ini, kain kafannya terlihat lebih jelas, kotor, dengan bercak darah yang sudah menghitam di beberapa bagian. Tiba-tiba, pocong itu membuka mulutnya perlahan. Tidak ada suara yang keluar, hanya lubang gelap yang menganga. Dani merasa bulu kuduknya berdiri hingga ke tengkuk. Di tengah ketegangan itu, senter di tangannya berkedip dan mati. Dani dan Rudy kini terjebak dalam kegelapan total. Hanya suara-suara yang menjadi petunjuk keberadaan makhluk itu. Seret, seret. Langkah kain yang diseret terdengar lebih dekat. Tapi suara itu bukan hanya satu. Ada suara lain, seperti napas berat yang tersengal-engal. Dani mencoba menyalakan senter lagi dengan tangan gemetar. Tetapi alat itu tak merespon. Dalam hati, ia mengutuk dirinya sendiri karena tidak membawa baterai cadangan. Rudy, pegang aku. Jangan lepas. Dani menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Ia merasa jika mereka berpisah, itu akan menjadi akhir segalanya. Tolong, jangan dekat-dekat. Rudy berteriak, suaranya pecah. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya tersandung akar pohon beringin. Tubuhnya terjatuh dengan bunyi keras. Rudy, Dani mencoba membantunya berdiri. Tapi tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Suara dan pohon patah terdengar dari atas mereka. Dani mendongak, berusaha melihat melalui gelap. Tapi tidak ada apa-apa. Namun suara itu membuatnya semakin tegang. Cepat bangun, Ruth. Kita harus keluar dari sini. Dani setengah menyeret sahabatnya yang masih terguncang. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah suara lain memecah keheningan. Tinggal di sini. Suara berat itu seperti berasal dari segala arah. Kata-kata itu pendek, tetapi cukup untuk membuat Dani merasa seperti jantungnya berhenti berdetak. Siapa itu? Dani berteriak. Tetapi ia tahu tidak ada manusia lain di sekitar mereka. Dan tiba-tiba, suara benda keras menyentuh bahu Dani dari belakang. Ia berbalik dengan gerakan cepat. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun dalam kegelapan, ia bisa merasakan sesuatu. Ada kehadiran yang nyata, seperti udara yang terasa lebih berat di sekitarnya. Ruth, kita harus lari sekarang, Ruth. Dani menarik Rudy dengan kekuatan penuh. Sahabatnya itu akhirnya berdiri, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Mereka berdua mulai berlari, tanpa peduli arah. Hanya beberapa bisa menjauh dari tempat itu. Suara kain diseret kini berubah menjadi derap langkah berat. Dani menoleh ke belakang, dan matanya membelalak. Pocong pertama kini melompat-lompat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Tubuhnya seperti melayang di udara setiap kali dia melompat. Tetapi setiap kali mendarat, tanah di bawahnya bergetar. Duk, Duk, cepat Ruth, lebih cepat. Dani hampir menangis saat melihat betapa dekatnya makhluk itu. Di sisi lain, pocong kedua masih berdiri diam di bawah pohon beringin, seolah mengawasi. Namun lari mereka terhenti mendadak saat Rudy kembali terjatuh. Kali ini, lututnya menghantam batu besar,
dan ia mengerang kesakitan. Dan aku nggak bisa, kakiku sakit, Dan. Dani menoleh dengan frustasi. Ia tidak mungkin meninggalkan sahabatnya begitu saja. Tapi pocong itu sudah semakin dekat. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di samping jalan. Sebuah parit kecil yang cukup dalam. Tanpa pikir panjang, ia menarik Rudy ke arah parit itu. "Masuk sini, kita sembunyi." Dani mendorong tubuh Rudy ke dalam parit, lalu menyusul masuk. Mereka berdua terbaring di dalam lumpur, menahan nafas. Pocong itu berhenti di tepi jalan, tepat di depan parit. Dani bisa mendengar suara napas beratnya dari jarak sangat dekat. Ia menutup mulutnya rapat-rapat, berusaha menahan suara apapun. Beberapa detik berlalu, tetapi terasa seperti semalaman. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Namun bau busuknya semakin menyengat, membuat Dani hampir muntah. Tiba-tiba, kepala pocong itu bergerak cepat, menoleh ke arah parit. Mata hitamnya seperti menembus kegelapan, langsung mengarah ke tempat mereka bersembunyi. Dani merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Keluar. Suara berat itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dani tahu mereka tidak bisa terus bersembunyi. Ia meraih batu kecil di dekatnya, mencoba mencari keberanian untuk melakukan sesuatu. "Kalau aku hitung sampai 3, kita lari lagi, Ruth," bisiknya pelan. Rudy mengangguk lemah. Wajahnya penuh dengan lumpur, tapi matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. 1, 2. Sebelum Dani bisa menghitung sampai 3, pocong itu melompat ke dalam parit dengan suara keras. Lumpur terciprat kemana-mana. Dani berteriak panik dan melempar batu yang ia pegang ke arah makhluk itu. Tapi batu itu seolah menembus tubuhnya tanpa efek. Pocong itu kini hanya berjarak 1 meter. Tubuhnya yang besar memenuhi parit sempit itu, membuat Dani merasa seperti terperangkap. "Lari!" Dani menarik Rudy dengan sekuat tenaga, mencoba keluar dari parit. Mereka berhasil keluar, tetapi pocong itu langsung melompat menyusul. Suara-suara itu, bau busuk itu, dan napas berat itu terus mengejar mereka. Dani dan Rudy berlari sekuat tenaga, meski tubuh mereka sudah hampir tidak sanggup. Di kejauhan, akhirnya mereka melihat sebuah rumah dengan lampu yang masih menyala. Itu adalah rumah Pak RT. Harapan kecil muncul di dalam hati. "Ayo Ruth, kita hampir sampai." Namun saat mereka mendekati rumah itu, sebuah suara berat terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan menyeramkan. "Tidak ada yang boleh pergi." Dani dan Rudy berlari sekuat tenaga. Udara malam yang dingin menusuk kulit mereka, bercampur dengan keringat dingin yang membasahi tubuh. Nafas mereka terengah-engah, sementara langkah kaki mereka semakin berat. Setiap detik terasa seperti perlombaan antara hidup dan mati. Cahaya dari rumah Pak RT yang terlihat seperti mercusuar di tengah kegelapan menjadi satu-satunya harapan mereka. Namun bayangan pocong yang melompat-lompat di belakang mereka semakin jelas terdengar. Duk, duk. Langkah-langkah berat itu seperti palu yang menghantam batin mereka. Semakin mendekat, semakin menghancurkan rasa percaya diri. Dani memutar otaknya, mencoba mencari jalan pintas atau tempat persembunyian lain. Tapi pikiran itu terus berbenturan dengan kenyataan yang pahit. Tidak ada tempat aman di sini.
Kakiku Dan, aku gak kuat lagi. Rintih Rudi, napasnya memburu. Ia terpincang-pincang, mencoba mengimbangi langkah Dani. Tetapi tubuhnya jelas tidak mampu lagi. Luka di lututnya yang berdarah mulai terasa perih. Dan setiap langkah menjadi siksaan. Jangan berhenti, Ruth. Kita hampir sampai. Dani berteriak sambil berlari. Meskipun dalam hati, ia juga sudah diambang keputusasaan. Tubuhnya mulai terasa berat. Paru-parunya seperti terbakar. Dan setiap napas terasa seperti menarik pisau tajam. Namun ia tidak berani berhenti. Bukan hanya karena ketakutannya pada pocong itu, tetapi juga karena dorongan untuk melindungi Rudi. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Pepohonan yang berdiri sepanjang jalan setapak itu seolah menjadi saksi bisu dari perburuan malam itu. Angin malam yang semula tenang kini berubah menjadi suara gemerisik, seperti bisikan yang mengintai dari kegelapan. Duk, duk. Langkah pocong itu terdengar semakin cepat dan menoleh sekilas, dan hatinya mencelos. Pocong itu sudah semakin dekat, hanya beberapa meter di belakang mereka. Kain kafannya yang kotor melambai-lambai di udara, seolah mengejek perjuangan mereka untuk melarikan diri. Rudi terpleset dan jatuh lagi. Kali ini ia tidak langsung bangkit. Dani berhenti, dengan panik membantu sahabatnya berdiri. Tapi sebelum ia bisa menarik Rudi sepenuhnya, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Dani pun membeku. Sentuhan itu dingin seperti es, tetapi terasa nyata. Ia menoleh perlahan, dan matanya bertemu langsung dengan wajah pocong itu. Wajah yang tertutup kain kafan yang robek memperlihatkan kulit pucat yang penuh dengan noda hitam. Matanya yang kosong terasa menusuk jiwa Dani. Pergi, pergi! Dani berteriak sambil mengayunkan tangannya, mencoba memukul pocong itu. Tapi usahanya sia-sia. Tangan Dani hanya menembus udara kosong. Pocong itu tidak bergeming, hanya menatapnya dengan kepala yang perlahan miring ke samping, seperti sedang mempelajari mangsanya. Ruth, bangun Ruth. Kita harus lari, Ruth. Dani menarik Rudi sekali lagi. Kali ini Rudi berhasil berdiri, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Mereka kembali berlari dengan sisa tenaga yang nyaris habis. Cahaya rumah Pak RT kini semakin dekat. Tapi di saat yang sama, langkah-langkah berat pocong itu semakin dekat. Duk, duk, duk. Bunyi itu kini terdengar seperti guntur, menghantam tanah dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dani merasa tanah di bawahnya bergetar setiap kali pocong itu melompat. Dan itu bukan cuma satu, Dan. Rudi berkata dengan suara bergetar. Dani menoleh ke arah yang ditunjuk Rudi, dan darahnya terasa membeku. Dari sisi kiri jalan, bayangan pocong lain muncul. Kali ini sosoknya lebih kecil, tetapi lompat-lompatannya tidak kalah cepat. Gak mungkin, ini gak mungkin. Dani mengumpat sambil maju langkahnya lebih cepat. Mereka kini benar-benar terjepit. Dengan dua pocong di belakang dan satu di samping, akhirnya mereka tiba di depan rumah Pak RT. Dani mengedor pintu sekuat tenaga sambil berteriak. Pak RT, tolong Pak, buka pintunya. Namun tidak ada jawaban. Rumah itu tampak terang dari luar, tapi suasananya sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dani terus memukul pintu dengan panik, sementara Rudi bersandar di dinding mencoba menahan nafas yang tersengal-engar. Pak RT,
Ini saya Dani, Pak. Dan ini sama Rudi, Pak. Tolong, Pak. Tiba-tiba, suara langkah pocong itu berhenti. Kegelapan yang sunyi kembali menyelimuti mereka, hanya diiringi oleh suara jangkrik dan nafas berat mereka sendiri. Dani menoleh perlahan, dan apa yang ia lihat membuatnya ingin menjerit. Ketiga pocong itu kini berdiri diam mengelilingi mereka. Sosok-sosok itu seperti patung, tidak bergerak, tapi keberadaannya terasa begitu nyata dan mengancam. Dan kenapa mereka berhenti? Bisik Rudi dengan suara nyaris tak terdengar. Aku nggak tahu, Ruth, jawab Dani. Tangannya gemetar saat mencoba meraih sesuatu. Namun tidak ada apa-apa di sekitar mereka. Salah satu pocong yang paling besar perlahan mengangkat kepalanya. Dari lubang mulutnya yang menganga, suara berat kembali terdengar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dani merasakan tubuhnya lemas. Kata-kata itu bukan hanya suara. Kata-kata itu seperti langsung menyentuh pikirannya, memenuhi kepalanya dengan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Ia memejamkan mata, mencoba melawan rasa takut yang begitu besar. Dan apa yang harus kita lakukan, Dan? Aku takut, Dan. Rudi menangis. Air mata bercampur dengan lumpur di wajahnya. Kita harus tetap di sini, Ruth. Pasti ada yang bisa nolongi. Dani berkata dengan suara gemetar, meskipun ia sendiri tidak yakin. Pocong besar itu mulai melompat lagi. Kali ini lebih pelan, tapi setiap lompatan terasa lebih mengancam. Dani dan Rudi mundur perlahan sampai punggung mereka menempel di pintu rumah Pak RT. Ketika pocong itu hanya berjarak beberapa langkah, pintu di belakang mereka tiba-tiba terbuka. Dani dan Rudi terjatuh ke dalam rumah, sementara suara pintu yang ditutup dengan keras memecahkan dengan malam. Dani dan Rudi terjatuh ke lantai rumah Pak RT. Napas mereka tersengah-engal seperti baru saja keluar dari neraka. Bau kayu rumah yang khas bercampur dengan keringat mereka yang basah. Cahaya lampu di dalam rumah terasa terlalu terang setelah berjam-jam mereka berada dalam kegelapan. Pak RT, Pak RT. Dani berteriak dengan suara parau, masih berusaha menyesuaikan diri dengan suasana di dalam. Ia memegang bahu Rudi yang masih gemetar hebat, seolah memastikan mereka benar-benar ada di tempat aman. Pintu rumah tiba-tiba ditutup keras dari belakang. Dani langsung menoleh, dan ia melihat Pak RT berdiri di sana. Tubuhnya tegak, wajahnya serius. Pria barubaya itu memakai baju koko putih dengan sarung melilit pinggang. Kalian kenapa? Kenapa malam-malam datang ke sini seperti orang dikejar setan? Pak RT bertanya. Suaranya rendah tapi penuh wibawa. Dani berusaha berbicara tetapi lidahnya keluh. Napasnya masih tidak beraturan. Ia menatap Rudi, berharap sahabatnya bisa menjelaskan. Tapi Rudi hanya menggeleng. Wajahnya penuh ketakutan. Pak, ada pocong, Pak. Kami dikejar-kejar pocong, Pak. Ada pocong di jalan setapak tadi. Banyak, Pak. Mereka mengejar kami, Pak. Akhirnya Dani berhasil mengeluarkan suaranya. Pak RT mengerenyit. Pandangannya tajam seperti mencoba menilai apakah cerita itu masuk akal. Tapi kemudian dia menghela nafas panjang. Sudah. Kalian duduk dulu di sana. Jangan panik. Aku ambilkan air dulu, katanya, sambil menunjuk kursi panjang di ruang tamu. Dani dan Rudi mengikuti perintah Pak RT. Duduk di kursi panjang dengan tubuh masih gemetar. Ruang tamu itu sederhana, dengan dinding kayu yang dihiasi beberapa foto keluarga.
Ada satu lampu gantung yang menerangi ruangan, memberikan rasa nyaman yang perlahan mengusir kegelapan di luar. Pak RT kembali membawa 2 gelas air putih. Minum dulu. Kalian butuh tenang. Dani meraih gelas itu dengan tangan gemetar, meminum airnya dalam satu tegukan. Rasa dingin dari air itu sedikit membantu menenangkan pikirannya. Namun ia masih merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka, bahkan di dalam rumah ini. Jadi, kalian bilang ada pocong di jalan setapak? Pak RT bertanya lagi sambil duduk di kursi seberang. Iya Pak, mereka ada banyak. Satu besar, 2 lainnya mengepung kami. Kami hampir... Dani menghentikan ucapannya, tidak mampu melanjutkan. Pak RT mengangguk pelan. Wajahnya tampak tenang. Ini bukan pertama kali. Jalan itu memang ada sesuatu sejak dulu. Dani dan Rudi saling pandang. Mata mereka penuh ketakutan. Maksud Pak RT? Rudi akhirnya berbicara, suaranya bergetar. Pak RT menghela nafas panjang. Dulu, sebelum kalian lahir, jalan setapak itu adalah kuburan lama. Sebagian besar sudah dipindahkan, tapi ada beberapa yang katanya tidak ditemukan makamnya. Warga di sini sudah lama tahu, tapi tidak ada yang berani bicara. Mungkin kalian tidak sengaja mengganggu mereka. Ucapan Pak RT membuat suasana semakin mencekam. Dani merasakan keringat dingin kembali mengalir di pelipisnya. Tapi kami tidak melakukan apa-apa, Pak. Hanya lewat. Protes Dani. Suaranya mulai meninggi. Pak RT menatap mereka dengan tajam. Terkadang, lewat saja sudah cukup untuk memancing perhatian mereka. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu. Tok, tok, tok. Dani dan Rudi langsung membeku. Tubuh mereka kaku seperti batu. Pandangan mereka mengarah ke pintu, tempat suara itu berasal. Pak RT tetap tenang, tetapi ada sesuatu di wajahnya yang membuat Dani merasa tidak nyaman. Pak, jangan buka pintunya, Pak. Bisik Rudi, matanya melebar penuh ketakutan. Pak RT berdiri perlahan, melangkah menuju pintu. Tenang, mungkin hanya angin. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dani merasa jantungnya hampir meloncat keluar dari dadanya. Pak RT, jangan buka, Pak. Dani hampir berteriak. Pak RT menoleh ke mereka, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, di sini kalian aman. Dengan gerakan perlahan, Pak RT membuka pintu. Dani dan Rudi menahan nafas, berharap tidak melihat sosok yang tadi mengejar mereka. Namun di luar hanya ada angin malam yang dingin, mengibarkan dedaunan di halaman. Jalan setapak yang tadi menjadi tempat teror kini tampak sepi, seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Pak RT menutup pintu kembali dan mengunci rapat-rapat. Ia menoleh ke Dani dan Rudi. Sudah tidak ada apa-apa. Kalian bisa istirahat di sini malam ini. Dani dan Rudi akhirnya merasa sedikit lega. Ketegangan yang mereka rasakan perlahan memudar, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Mereka merebahkan diri di lantai ruang tamu, tidak peduli dengan posisi yang tidak nyaman. Terima kasih, Pak. Gumam Dani dengan suara pelan sebelum matanya tertutup. Rudi hanya mengangguk lemah, kemudian ikut terlelap. Pak RT memandang mereka sejenak, lalu menghela nafas.
Anak-anak zaman sekarang mudah sekali kena gangguan. Pak RT mematikan lampu ruang tamu, meninggalkan hanya sebuah lampu kecil yang redup. Suasana rumah menjadi sunyi, hanya diiringi suara jangkrik dari luar. Dani dan Rudi akhirnya tertidur. Mereka menyerah pada kelelahan, sementara kegelapan malam menjaga rahasia hingga pagi menjelang.